Kita aduk dulu secara merata ya. Kemudian nanti kita langsung ke penyemprotan. Seperti ini. Kita langsung tuang ke dalam tangki Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kawan-kawan masih bersama Lahan Pintar. Kali ini kita melakukan penyemprotan pertama. Pertama ini kita lakukan di umur 10 hari. 10 hari kenapa? Karena ini mengingat kondisi cuaca yang belum ada hujan. Dan ini yang kita khawatirkan ya nanti ya kita banyak nyisip ya pastilah ya. Kalau teringat kita cabai yang 200 juta kemarin juga banyak juga yang kita sisip. Kemudian ya alhamdulillah waktu itu harganya 85. Mana tahu ya pada cabai ini bisa harganya sama lah ya dengan kondisi yang dulunya. Oke, kita lanjut penyemprotannya. Pertama produknya apa-apa saja. Yang kedua bagaimana pencampurannya. Yang ketiga nutrisi yang penting itu pada fase penyemprotan pertama umur 10 hari ini. Kira-kira apa yang saya gunakan. Jangan kemana-mana, tetap tonton channelnya Lahan Pintar. Jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasi loncengnya agar kawan-kawan mendapatkan informasi tahap demi tahap selanjutnya. Bukan airnya. Dan terlebih dahulu sebelum kita melakukan pengadukan pada penyemprotan pertama ini, saya akan mereview terlebih dahulu tanaman cabai kita. Tanaman cabai kita ini adalah jenis lokal. Namun kali ini kita coba ini antara alahan panjang dengan kerinci ya. Kita coba. Nah, ini semoga menjadi pedoman untuk kawan-kawan di mana pemilihan bibit ini sangat penting untuk kita lakukan. Pada saat kondisi panas seperti ini, alangkah lebih baiknya penanaman bibit itu kita lakukan. Batang tanaman cabai ini harus keras. Nah, itu ya salah satu faktornya. Bukan keras dia tua, bukan ya. Keras itu sangat berperan penting pada saat pindah tanam. Pada saat pindah tanam ini, cuaca yang cukup panas seperti ini, sudah ada beberapa hari, itu dapat mengendalikan atau dapat untuk mengantisipasi pada saat layu setelah tanam atau mati setelah tanam atau gagal dalam pertumbuhannya. Nah, ini penting untuk kita lakukan pemahaman pada saat bibit. Kemudian pada saat sebelum penyemprotan kita sudah harus memperhatikan kira-kira ini segar, kemudian ini nampak pertanda akarnya sudah mulai menjalar atau sudah mulai aktif ya. Nah, jadi kawan-kawan tak perlu khawatir untuk anti stres pada tanaman cabai. Di sini kita ada namanya, mungkin kawan-kawan sudah gunakan ya. Ada namanya Smart Tunas. Jadi fase pada saat kita melakukan penyemprotan pertama ini jangan pernah meninggalkan namanya Smart Tunas. Jadi kita setting awal ini tanaman cabai ini supaya rimbun dari bawah, karena kita berharap buahnya akan lebih banyak di bawah dan nanti ke atas. Kalau dia stabil buahnya dari bawah sampai ke atas, itu nanti tentu produksinya akan jauh lebih banyak. Sedikit informasi kawan-kawan, pada saat sekarang ini, kemarin kita semua sudah tahu berita di Jawa itu banyak yang mengalami kekeringan. Nah, bukan bermaksud kita kita mendoakan kawan-kawan di Jawa itu bukan kekeringan, bukan. Namun kali ini adalah peluang. Bagaimana kita menangkap peluang bagi kita yang di daerah mungkin ya di Kerinci ini itu memiliki cuaca yang cukup stabil, cukup tidak terlalu panas dan tidak terlalu kering ya gitu. Jadi kita kalau bisa sih tanamnya dari sekarang. Kita berharap dan juga di informasi di Sumatera Utara, kemudian di Aceh kemungkinan ini akan habis pada fase panennya. Ini sudah mulai ya, harga sudah mulai merangkak. Di Kerinci kemarin udah ada yang 16, 17 dan 18 ribu di harga petani. Oke, kita tidak akan bahas itu dulu, kita bahas penyemprotan pertama. Penyemprotan pertama ini pindah tanam ya. Pindah tanam itu kita gunakan ada namanya Smart Tunas. Smart Tunas ini bisa kita masukkan 15 mili per tangki Solo ini ya. Per tangki Solo ini itu 15 milinya berapa bang? Itu 15 mili satu tutup setengah. Jadi satu tutup ini itu 10 mili ya, 10 mili. Jadi satu tutup setengah. Fungsinya Smart Tunas ini dia anti stres pada fase pindah tanam. Kemudian kita tentu ingin mempercepat fase penunasan dan fase pembuatan cabang pada tanaman cabai. Ini sudah 10 hari, mudah-mudahan nanti kita semprotkan, kita akan update lagi ke depannya. Nah, ini untuk nutrisinya ya. Kemudian
Kita tidak melakukan fungisida yang begitu keras lah bahasanya ya. Kita gunakan ada namanya skor. Skor ini adalah bahan difenokonazol tingkat golongan yang paling rendah. Jadi ada azol yang paling tinggi itu ada. Ini azol yang tergolong golongan rendah. Ini cocok untuk membantu, untuk melenturkan, kemudian pertumbuhannya tetap terjaga. Ini skor ya. Kemudian mengingat ini masih rentan terjadi ulat tanah. Jadi di sini saya punya dua ya. Ada bulldog, ada matador. Sebenarnya bulldog dan matador ini kemarin ini tinggal sisa, nggak apa-apa ya kita sampaikan kawan-kawan kalau untuk ini kan bahannya sama. Bulldog maupun matador ini kan hampir sama bahannya. Jadi bisa gunakan sebanyak 10 ml satu tutup saja. Ini mengingat masih rentannya ulat tanah. Nah, itu ya. Untuk fungisida ya tadi ya sama skor antrakol. Ini untuk tepungnya kita gunakan antrakol. Nah, itu. Dan ingat kita juga hari ini melakukan penyemprotan nutrisi ada dua. Yang pertama Smart Tunas dan juga Smart Grow. Ini Smart Grow yang ingin saya sampaikan di sini ialah Smart Grow itu cari yang ada barcode-nya ya. Smart Grow tolong kawan-kawan informasikan ke yang lain bagi yang ingin membeli Smart Grow yang real dari Lahan Pintar itu yang ada barcode-nya. Kawan-kawan boleh cek di Shopee Azril Tani, Lazada Azril Tani maupun TikTok Shop Azril Tani. Jadi di sana itu real produk kita. Jadi kalau tidak beli di sana, bisa jadi ada yang di Shopee lain tapi dia ada barcode, itu memang dari kita. Tapi kalau nggak ada barcode-nya, di scan nanti tidak akan muncul terhubung ke YouTube-nya Lahan Pintar. Oke ya, terima kasih. Mungkin itu yang untuk informasi kita. Ada antrakol, ada bulldog, matador, ada nutrisi Smart Tunas, dan ada Smart Grow. Itu ya yang kita informasikan pada hari ini. Langsung ke pengadukan kita hari ini ya. Untuk pengadukan ini yang pertama kita gunakan ya. Untuk pengadukan ini banyak terkadang salah kita ya. Bisa yang pertama kita masukkan sejenis tepung, berarti antrakol kita masukkan terlebih dahulu ya. Nah seperti ini, langsung kita aduk-aduk. Antrakol kita masukkan 2 sendok dengan takaran yang seperti ini. Nah takarannya seperti ini ya. Kemudian karena masih ada bulldog, kita gunakan bulldog dulu ya. Bulldog dulu, nanti kalau udah habis bisa gunakan matador. Nah ini dosisnya 1 sendok saja. Dosisnya 1 sendok saja ya. Selanjutnya yang kita gunakan itu ada skor. Skor itu seperti ini ya. Skor. Untuk fase awal ini tidak usah kita overdosis lah ya. Satu sendok ya. Ini 10 mili skor. Kemudian kita langsung masukkan nutrisinya ya, nutrisi ini. Nah ingat, Smart Grow sebelum disemprot itu harus diaduk-aduk. Nah lebih bagusnya itu supaya tidak terlalu bolak-balik kita memasukkan ke sini, itu bisa kita campurkan Smart Tunas ke dalam Smart Grow ya. Oke, ini sudah tercampur ya Smart Grow dan Smart Tunas ini sudah tercampur. Kemudian kita masukkan sebanyak ini sudah tercampur ya, 5 tutup. Nah sudah ya, sudah tercampur. Nah kita langsung ke penyemprotan.